Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan pedoman kekerasan seksual di tenaga kerja. Belet ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk memecat pelaku kekerasan seksual di tempat kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan bahwa aturan ini lahir atas dasar kasus viral yang menimpa salah seorang pekerja di Cikarang. Di antara kenapa keluarnya Kepmenaker ini, mungkin kita semua tahu bahwa satu kasus yang cukup menyita perhatian kita karena ada salah satu karyawan yang disyaratkan melakukan staycation untuk perpanjangan kontrak. Ida mengatakan penerbitan Kepmenaker ini merupakan tindak lanjut dari aturan teknis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Meski demikian, aturan ini bukan berarti meniadakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan Kepmenaker tentang kekerasan seksual di tempat kerja poin B huruf 1, sanksi yang tercantum antara lain mulai dari pemberian surat peringatan hingga pemecatan. Di samping itu, menurut Ida, kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja dapat terjadi pada pekerja perempuan ataupun pekerja laki-laki. Sesungguhnya korban itu lebih banyak perempuan itu memang nyata. Tapi tidak berarti selama undang-undang itu hanya memberikan perlindungan kepada perempuan saja yang menjadi korban. Ketika menjadi korban, laki-laki pun ketika menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Disebutkan juga dalam bab 4 poin A2, pihak-pihak yang dapat mengadukan kekerasan seksual di tempat kerja adalah korban, keluarga korban, rekan kerja korban, serta pihak terkait lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Eli Rosita Silaban turut berpendapat mengenai fenomena banyaknya korban kekerasan hingga pelecehan seksual yang enggan melapor. Beberapa hal yang membuat masalah ini kurang menjadi fokus perhatian para pemangku kepentingan, antara lain korban tidak berani bersuara, mungkin akan diserang balik, takut kehilangan pekerjaan, dan di beberapa kejadian cenderung menyalahkan si korban. Hal lainnya adalah malu mengungkapkan karena dianggap tabu dan tidak tahu harus mengadu ke siapa, ke atasan, ke polisi, ke serikat buruh, belum ada jawabannya sampai saat ini. Melalui Kepmenaker, perusahaan didorong untuk membentuk satuan tugas yang berfokus dalam pencegahan kekerasan seksual ini. Adapun unsur yang terkandung di dalamnya mencakup manajemen perusahaan hingga karyawan.